Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Anak-anak yang Pak cintai dan banggakan, marilah kita belajar pada tema 3, subtema 3, pembelajaran yang ke-6. Bersama Pak, kita akan belajar kelas 6. Baik, anak-anak yang Pak cintai, mari kita awali kegiatan pagi hari ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Amin. Selesai. Baik anak-anak, bayangkan seandainya Tuhan tidak memberi karunia akal dan kecerdasan pada para penemu ya. Karena tema 3 itu kan kita membahas banyak penemuan. Nah, apa seandainya mereka tidak dikarunia akal? Tentu mereka tidak bisa menemukan sesuatu ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, kita harus selalu bersyukur, meningkatkan iman dan takwa kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Bagi yang beragama Muslim, jangan pernah lupa untuk selalu sholat, mengaji, berdoa, melaksanakan sunnah-sunnah, ya kan? Bagi yang beragama non-Muslim, silakan berdoa, beribadah menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Yang penting kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Termasuk pagi hari ini kalian sudah menyaksikan videonya Pak, kita harus bersyukur, ya kan? Alhamdulillahirabbil alamin bagi yang beragama Muslim. Nah, cermati kembali kisah perjuangan Bapak Habibie. Apa saja penemuan Pak Habibie yang diakui oleh dunia internasional? Wah, pesawat terbang yang terkenal ya. Sikap apa yang dimiliki Pak Habibie saat beliau kanak-kanak hingga saat ini? Disiplin, tanggung jawab, kerja keras. Nah, apa yang dilakukan Pak Habibie untuk menunjukkan sikap cinta tanah airnya? Wah, kembali ke Indonesia memproduksi pesawat, nah, kan, membuat pesawat untuk Indonesia. Adakah hubungan antara sikap hidup disiplin, kerja keras dan bertanggung jawab? Tentu ada, pasti ya. Kalau tidak bertanggung jawab, nah itu sudah tidak disiplin, maka sia-sia kerja kerasnya. Oke, nah silakan di diagramnya diisi. Oke, ada beberapa nilai keteladanan dari seorang penemu yang perlu kita teladani, kita contoh. Pertama, disiplin. Ya, disiplin ini harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadwal kita sehari-hari harus kita tepati. Kita yang menyusun jadwal, kita yang menepati jadwal. Jangan menunggu orang lain, jangan menunggu perintah dari orang tua, karena kita sudah kelas 6. Kita bertanggung jawab dengan diri kita sendiri. Kerja keras, pantang menyerah, selalu berusaha dan mencari solusi. Lah kata Bu Tejo itu dadi wong sing salutik loh. Nah, gitu ya. Jadi salutik tadi sudah sempat dibahas ya. Seperti yang diucapkan Bu Tejo itu. Jadi wong sing salutik loh. Nah, gitu ya. Jadi yang selanjutnya adalah tidak takut sengsara. Memang orang yang berjuang itu sengsara, nggak ada. Nikmat tanpa sengsara itu nggak ada. Ya, kenikmatan itu selalu butuh pengorbanan dan memikirkan orang lain. Memikirkan orang lain. Jangan pernah kita menjadi individu yang egois. Kita boleh egois nggak? Boleh. Individu nggak? Boleh ketika beribadah. Kalau saya nggak sholat, siapa yang akan menolong saya untuk mengganti sholat saya? Oh, nggak ada. Ya kita sendiri. Oke? Nah, itu tentang nilai keteladanan dari seorang penemu. Ayo kita terapkan sikap hidup para penemu tersebut. Nah, saatnya kita mencoba melatih diri kita untuk menerapkan keteladanan tadi ya. Yang pertama, buatlah sebuah poster yang berisi ajakan untuk mempraktikkan sikap hidup bertanggung jawab. Termasuk kita, termasuk kalian, bertanggung jawab terhadap tugas-tugas yang sudah diberikan oleh Bapak dan Ibu Guru kelas 6. Tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu Guru. Tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu orang tua. Gitu ya. Apalagi tugas kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembahnya. Dan kita tidak menyembahnya, sudah lalai kita, berarti nggak bertugas. Nggak melaksanakan tugas. Oke? Perhatikan kriteria yang harus terdapat dalam poster. Terdapat ajakan untuk hidup bertanggung jawab.
Terdapat keterangan singkat tentang pentingnya memiliki sikap hidup tanggung jawab. Terdapat contoh sikap melaksanakan sikap hidup tanggung jawab. Menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Poster jelas, menarik, tulisan rapi, dan bersih. Nah, contohnya nih, kamu bangun tidur, merapikan tempat tidur. Gambarnya merapikan tempat tidur. Ayo, rapikan tempat tidur. Itu termasuk poster juga. Ya, salah satu contoh hidup bertanggung jawab. Oke, yang kedua, cermati kembali catatanmu tentang hasil pengamatan rangkaian listrik di satu ruangan sekolah. Kalau ini di rumah aja ya. Tuliskan kembali dalam bentuk gambar berseri. Perhatikan kriteria yang harus terdapat dalam gambar seri. Terdapat gambar rangkaian seri paralel campuran berdasarkan fakta yang didapat saat pengamatan. Ada gambar rangkaiannya. Terdapat keterangan singkat fungsi setiap bagian komponen. Nah, terdapat keterangan singkat tentang proses jalannya arus listrik. Menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Gambar berseri jelas, menarik, tulisan rapi dan bersih. Contohnya nih. Nah, ini gambar seri. Nah, aktivitas kegiatan sehari-hari dari seorang anak. Nih, ketika musim hujan, dia membawa ember ke depan untuk menampung air hujan, toh. Kenapa air hujan nanti bisa untuk nyiram tanaman? Nah, ini buat masak. Ini bisa buat nyiram tanaman. Bisa buat mencuci motor atau kendaraan, sepeda. Oh, siapa yang hobi sepeda? Ya kapan-kapan gue bareng Pak ya. Nah, terus ini bersyukur bersama untuk air minum setelah dimasak. Nah, ini semua termasuk cara-cara untuk menghemat air atau menggunakan air bersih tepat dengan tepat ya. Itu ini cara contohnya gambar seri. Nah, kalian tentang rangkaian seri paralel yang kalian lihat di rumah. Oke? Ya, nanti Pak tunggu tugasnya itu. Oke, renungkan apa yang kamu pelajari dari kegiatan hari ini. Nah, meneladani sikap-sikap penemu, sifat-sifat penemu ya. Rangkaian seri paralel, ya kalimat efektif. Nah, apa yang akan kamu lakukan agar lebih paham? Nah, tentu belajar lagi, bertanya kepada orang yang mampu. Mungkin bertanya pada Bapak Ibu Guru lewat video call boleh, lewat WA boleh, ya. Baik, anak-anak, kerjasama dengan orang tua, perhatikan benda-benda di rumahmu. Cari tahu sejarah penemuannya. Ceritakan pada orang tuamu tentang sejarah penemuan benda-benda tersebut. Contohnya televisi, radio, radio itu yang menemukan Marconi, nah, dan seterusnya. Lampu, dan seterusnya. Itu ada ya, dengan yang sudah kamu pelajari. Oke, terima kasih. Cukup sekian dari Pak. Tetap semangat, tetap hebat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.